Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyadai FM. Elsyadai FM full of new wonders. Halo, shalom keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada yang selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda. Tentu saja di satu program acara yang selalu Anda nanti-nantikan ya. Apalagi kalau bukan di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Dan saat ini Anda sedang menyimak melalui YouTube Elsyadai FM. Untuk itu jika Anda rindu menjadi berkat melalui setiap program acara yang ada di Elsyadai FM, silakan Anda bisa kirimkan link ini kepada rekan, kepada saudara, sahabat, karena di setiap program acara yang ada di Elsyadai FM tentunya sangat memberkati dan menginspirasi kita, khususnya program acara ini ya. Dimanapun Anda berada, senantiasa dalam berkat Tuhan. Oke, saat ini semuanya sedang euforia tentang World Cup atau Piala Dunia. Dan tentu saja kalau Anda punya remaja putra atau suami bahkan itu senang melihat bola, pasti ramai ya di rumah. Iya, dan jangan salah, saat ini pun banyak kaum hawa yang menyukai bola, bukan main bola tapi menyukai untuk melihat bola. Apalagi saat ini sedang ada World Cup. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang World Cup, namun saat ini saya mau membagikan sesuatu tentang kalau kita mau seru-seruan nonton World Cup bersama dengan keluarga, tapi itu nggak bikin badan kita jadi teler atau jadi tumbang. Nah, gimana sih caranya? Saya akan bagikan untuk Anda keluarga Elsyadai saat lagi ya. Tetap stay tune di Ngopi Pagi. Kembali lagi tentunya di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Keluarga Elsyadai, Anda melihat saya sedang memakai baju timnas tapi nggak ada hubungannya sama World Cup. Ada dong. Iya, dihubung-hubungkan gitu ya keluarga Elsyadai. Nah, sekarang sedang euforia yang namanya World Cup atau Piala Dunia, di mana momen sepak bola itu dirayakan di seluruh benua yang ada di dunia ini. Jadi kalau musim World Cup itu selalu berhasil ya. Setiap kali dilakukan itu menciptakan satu euforia tersendiri. Bahkan di rumah saya pun menjadi hiruk pikuk gara-gara nonton yang namanya Piala Dunia. Bukan hanya penggemar sepak bola ya keluarga Elsyadai, banyak orang yang biasanya itu jarang nonton ikut terbawa suasana. Apalagi saat tim favoritnya sedang bertanding. Argentina, waduh, atau Spanyol. Laga berlangsung sangat sengit atau momen penentuan membuat suasana nobar atau nonton bareng itu menjadi semakin seru. Kalau di rumah oke lah, hanya satu rumah aja yang ini ya, yang kedengeran. Tapi kalau nobar di kafe atau bareng-bareng sama teman di mana begitu, euforianya semakin terasa. Jadi, bagi penonton di Indonesia, khususnya kita, tantangannya adalah banyak pertandingan World Cup yang tayang pada malam hari sampai dini hari ya, karena diadakan berlangsung di luar negeri ya, di Amerika, kemudian di Kanada dan juga Meksiko. Jadi waktunya itu tidak sama dengan waktu yang ada di Indonesia. Kalau kita di sini siang, di sana malam. Kalau di sana siang, di sini malam, begitu ya, kebalikan. Jadi menjadi tantangannya ya, tantangan tersendiri. Kemudian akhirnya kita begadang. Nah, begadang pun sering jadi bagian dari keseruan musim bola. Namun sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diingatkan untuk bisa bijak menjaga tubuh yang Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga Elsyadai, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah
bait Roh Kudus, yang artinya kita menjaga kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga bagian dari sikap kita bisa menghargai pemberian Tuhan. Jadi kita bisa menikmati World Cup boleh saja, tetapi tetap perlu dilakukan dengan bijak. Nah, bagaimana caranya keluarga El Shaddai untuk kita bisa begadang itu tadi ya, intinya untuk nonton World Cup tapi tubuh tetap fit? Yang pertama, pilih pertandingan yang benar-benar ingin kita tonton. Jadi jangan setiap hari, karena memang saat-saat ini masih setiap hari ya. Nanti kalau sudah mau menjelang perempat final atau bahkan final udah jarang, udah nggak setiap hari. Jadi tidak semua pertandingan harus ditonton secara langsung. Kita bisa pilih laga yang Anda nantikan, misalnya pertandingan tim favorit Anda, kemudian di babak penentuan atau laga besar yang sulit untuk dilewatkan. Nah, kalau itu perlu ditonton. Untuk pertandingan yang lain, Anda tetap bisa mengikuti highlight, cuplikan gol atau rangkuman hasil keesokan harinya, pasti ada ya. Jadi bisa tetap melihat. Sikap ini juga melatih kita untuk punya penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 demikian firman Tuhan, penguasaan diri disebut sebagai salah satu buah roh. Bahkan dalam hal hiburan sekalipun. Ya, kita tetap perlu belajar memilih mana yang penting dan mana yang bisa ditunda, gitu ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita pilih pertandingan yang benar-benar ingin kita tonton. Yang kedua, tidur lebih awal sebelum pertandingan dimulai. Nah, ini juga penting, itu juga dilakukan oleh suami saya. Biasanya jam 9 itu belum tidur, tapi sekarang karena dia mau nonton World Cup, mau nonton bola, jadi tidurnya lebih awal. Kalau pertandingan itu dilakukan atau tayang dini hari, jangan menunggu sambil terus bermain gadget sampai kick off ya. Lebih baik tidur lebih awal, lalu pasang alarm untuk bangun mendekati waktu pertandingan. Nah, dengan begitu keluarga El Shaddai, tubuh itu bisa tetap mendapat waktu rest atau istirahat meski Anda harus bangun di tengah malam. Istirahat adalah bagian dari ritme hidup yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan pun menetapkan hari perhentian sebagai pengingat bahwa manusia itu diciptakan untuk terus memaksakan diri tanpa jeda. Jadi Tuhan itu mengingatkan kita untuk tetap ada rest, ada istirahatnya. Ya, yang ketiga keluarga El Shaddai, ketika kita nonton atau begadang untuk melihat kick off atau World Cup, batasi yang namanya kopi dan camilan berat. Karena ini ya nggak terasa gini, gol, tapi sambil gemil. Keluarga El Shaddai, kopi memang bisa membantu untuk kita bisa menahan ngantuk. Tetapi kalau diminum terlalu malam, tubuh bisa semakin sulit tidur setelah pertandingan off atau pertandingan selesai. Begitu juga dengan camilan berat seperti gorengan, atau makanan manis yang berlebihan. Pilihlah air putih dan camilan yang ringan supaya tubuh tidak bekerja terlalu keras di tengah malam ya, khususnya pencernaan. Menjaga pola makan juga bentuk sederhana dari tanggung jawab atas tubuh kita. Jangan sampai ketika kita saking serunya menonton justru membuat tubuh kelelahan karena kita kurang bijak mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimana dengan Anda, keluarga El Shaddai? Apakah Anda juga melakukan hal yang sama? Pengennya ngemil tapi ditahan aja. Mending minum air putih atau makan buah secukupnya. Tetap stay tune di Ngopi Pagi ya. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih keluarga El Shaddai, Anda masih tetap setia ada di program acara Ngopi Pagi, khusus untuk Anda yang saat ini sedang kurang enak badan. Istirahat aja ya, jangan dipaksakan untuk tetap beraktivitas. Karena ketika tubuh kita sudah mengeluarkan sinyal bahwa kurang enak gitu ya, agak sedikit pusing atau perutnya mual atau bahkan dada ini berdetak sangat kencang gitu. Nah, itu saatnya untuk kita istirahat. Banyak minum air putih hangat, makan yang
bergizi tentunya, juga istirahat yang cukup. Oke, kita lanjut lagi ya keluarga El Shaddai. Bagaimana untuk kita bisa menyingkapi saat ini seru-seruan nonton World Cup. Tapi kita harus begadang karena memang waktunya itu dini hari ya untuk tayang di Indonesia. Jadi supaya kita tidak cepat sakit atau teler begitu saat pagi hari kita masih harus bekerja. Selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan, jangan lanjut scroll media sosial terlalu lama. Keluarga El Shaddai, ketika pertandingan itu sudah selesai, kalau bisa kita sempatkan tidur sebentar, nggak apa-apa, tidur aja. Tapi biasanya kita tergoda untuk melihat komentar yang ada di story IG atau komen-komen yang ada di medsos ya teman-teman dan lain sebagainya. Atau juga kita kepingin melihat analisis pertandingan itu di mana aja, dan itu membuat kita penasaran. Dan akhirnya kita tidak jadi tidur lagi. Atau bahkan terbuang waktu terlalu lama sehingga ketika kita bekerja jadi agak bad mood ya, karena semangatnya itu pudar karena kecapean atau bahkan ngantuk ya. Keluarga El Shaddai, terlalu lama menatap layar itu bisa membuat otak semakin aktif dan sulit untuk kita tidur kembali. Kalau ingin tetap update, batasi sebentar saja. Lalu setelah itu istirahat, paksakan untuk kita bisa istirahat. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi ini, keluarga El Shaddai, kita perlu belajar berkata enough atau cukup, sudah. Kalau kita pengen scroll gitu, wah gak habis-habis ya. Berapa jam aja kuat. Hiburan boleh dinikmati keluarga El Shaddai, tetapi jangan sampai mengambil terlalu banyak ruang sampai mengganggu waktu kita istirahat. Bahkan mengganggu waktu kita bekerja, mengganggu kita pelayanan atau tanggung jawab di esok harinya. Karena memang kita tahu tayangan World Cup itu lebih banyak di malam hari ya, bahkan tengah malam, kemudian dini hari, bahkan ada yang mulai jam 6 pagi juga, bahkan sampai jam 8 pagi. Ngikutin ya Kakak Yohana. Oke. Jadi jangan lanjut scroll medsos ya. Begitu selesai, kalau bisa istirahat. Lanjut, dengarkan sinyal tubuh kita keluarga El Shaddai. Kalau mata sudah berat, itu pertanda kita sudah ngantuk, sudah lelah, sudah capek. Kemudian kalau kepala sudah mulai pusing, badan tidak enak, atau besok harinya ada tanggung jawab yang penting, tidak perlu memaksakan diri. Menonton World Cup seharusnya itu menjadi satu hiburan ya, bukan paksaan, bukan kewajiban. Tapi kalau namanya sudah senang, pasti kepengen nonton terus. Bukan juga alasan tubuh itu bisa kehilangan tenaga. Kebijaksanaan juga berarti tahu kapan harus berhenti. Keluarga El Shaddai ada di dalam Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dalam keseharian, menjaga diri juga termasuk menjaga kondisi tubuh, emosi, dan pikiran agar tetap sehat. Bagaimana dengan Anda, keluarga El Shaddai? Pasti Anda juga bisa mendengar ya sinyal tubuh. Jadi tolong sedikit peka dengan kode-kode yang sudah dikeluarkan oleh tubuh Anda. Terakhir, pulihkan tubuh keesokan harinya. Nah, setelah kita begadang semalaman atau bahkan subuh ya, sampai subuh, bantu tubuh pulih dengan minum cukup air, khususnya air putih hangat. Makan makanan yang bergizi, dan kalau memungkinkan ada waktu tidur siang sebentar saja. Hindari menjadikan begadang sebagai kebiasaan berhari-hari karena tubuh tetap membutuhkan waktu rest atau waktu untuk istirahat yang cukup. Kalau tubuh terlalu lelah, kita bisa kehilangan fokus. Otomatis itu akan mendistraksi kegiatan kita. Dan kita akan mudah emosi, kurang maksimal menjalani setiap aktivitas kita. Padahal Tuhan memanggil kita untuk tetap setia dalam tanggung jawab sehari-hari, baik itu di rumah,
di pekerjaan kita, di pelayanan, bahkan kalau kita masih mengenyam pendidikan di sekolah dan lain sebagainya. Keluarga El Shaddai, World Cup memang seru untuk dinikmati bersama. Ikuti hype boleh, nobar boleh, begadang nggak ada yang melarang. Namun tetap ingat bahwa kesehatan harus menjadi prioritas kita. Oke? Sebagai orang percaya, kita bisa menikmati hiburan dengan hati yang bijak, bukan berlebihan. Dengan mengatur waktu menonton secara sehat, Anda tetap bisa ikut merasakan euforia atau keseruan Piala Dunia tanpa mengorbankan tubuh, tanggung jawab, dan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan atas setiap kita. Oke, keluarga El Shaddai, kita sudah ada di penghujung program acara Ngopi Pagi. Apa yang kita dapatkan pada saat ini tentunya memberkati ya setiap kita, untuk kita tetap sehat, tubuh tetap fit walaupun kita sering begadang. Ada motivasi untuk setiap Anda, keluarga El Shaddai. Kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ada di Kolose 3 ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kerjakan hari ini dengan hati yang tulus. Saya Yohana Win pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri dari hadapan Anda. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasih. Salam sehat selalu. God bless you all.